Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ade Wicaksono dari GT5 Paper APP Sinarmas. Di sini saya akan membahas tentang diagram fishbone. Fishbone merupakan suatu langkah atau metode untuk menganalisa sebab dan akibat dari suatu permasalahan. Fishbone sendiri ditemukan oleh Profesor Kaoru Ishikawa. Siapakah beliau? Nah, ini dia beliau. Profesor Ishikawa yang menemukan teori dari fishbone atau tulang ikan. Nah, bagaimana sih langkah-langkah dari fishbone diagram? Ini dia langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk membuat fishbone diagram. Yang pertama, kepala diagram atau tulang ikan adalah masalah. Yang kedua, tetapkan kategori penyebab yang sesuai untuk situasi yang ada. Di sini bisa menggunakan dua cara, yaitu 5M, 1E, atau 4P. 5M1E adalah manusia, mesin, metode, material, measurement, dan environment. Sedangkan 4P adalah policy, prosedur, plan, people. Nah, langkah ketiga adalah brainstorming potensi penyebab dari setiap kategori permasalahan. Yang keempat adalah identifikasi hubungan sebab akibat antara faktor dari setiap kategori permasalahan tersebut atau subbabnya. Yang kelima, buat diagram tulang ikan. Tulang besar adalah permasalahannya, tulang kecil adalah subbab permasalahan. Yang keenam, gunakan data yang sudah dikumpulkan atau konsensus untuk mempersempit dan memilih penyebab yang paling memungkinkan atau penyebab yang paling penting untuk penyelidikan lebih lanjut. Nah, yuk kita langsung aja ke tutorial dalam menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan diagram fishbone. Untuk tutorial, kita mulai dengan membuka aplikasi Minitab. Nah, ini aplikasi Minitab kita buka. Dan ini tampilan dari aplikasi Minitab tersebut. Di sini kita akan membahas tentang pasien corona yang tiap hari semakin naik atau meningkat. Nah, dari masalah tersebut kita dapat bagi lagi menjadi bab-bab permasalahan tersebut, lalu dibagi lagi menjadi subbab permasalahan tersebut untuk mencari titik identifikasi akar permasalahan tersebut. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa bab atau subbab permasalahan dari meningkatnya pasien corona tersebut. Kita masukkan ke sel yang ada di Minitab. Dari Excel kita masukkan ke sel yang ada di Minitab. Nah, di sini saya menggunakan lingkungan, metode, mesin atau alat, dan material. Nah, di sini ada kurangnya kesadaran individu masyarakat yang kalau kita subbabkan atau kita lebih rincikan lagi ada tidak memakai masker dan cuci tangan. Daya tahan tubuh kalau kita rincikan menjadi pola makan tidak teratur, lalu tetap pulang kampung, tidak patuh PSBB. Jadi dari permasalahan ini, setelah kita subbabkan seperti ini, lanjut kita identifikasi menggunakan cause effect diagram agar lebih detail terhadap permasalahan tersebut. Kita stats, quality tool, cause and effect. Nah, di sini ada personal, mesin, material, methods, measurement, environment. Nah, personal ini kita ganti menjadi karena kita menggunakan man. Lalu untuk measurement kita tidak menggunakan, tapi kita menggunakan lingkungan atau environment. Kita ganti menjadi lingkungan. Metode. Nah, gimana sih untuk memasukkan datanya tersebut? Nah, pertama kita klik labelnya, sesuai labelnya kita contohkan kita klik main di sini. Nah, setelah main ini masuk, berarti data apa yang masuk? Data yang ada di sini, keseluruhan yang ada di sini itu masuk semua. Nah, untuk lebih jelasnya ke subbabnya, lalu kita klik sub. Nah, di sini kan
terlihat kan ada kurangnya kesadaran individu masyarakat, poin 1 di sini. Lalu daya tahan tubuh, poin 2, tetap pulang kampung, poin 3. Nah, untuk memasukkan sebabnya kita cari lagi. Kurangnya kesadaran individu masyarakat, poin 1, berarti 1.1, ada men 1.1 di sini. Nah, kurangnya kesadaran individu masyarakat, men, ini poin 1, maka 1.1 kita masukkan di sini. Yang kedua, daya tahan tubuh lemah, ini poin 2 pada men, berarti men 1, ini poin 2 berarti 2, jadi 1.2 kita masukkan lagi. Oke, kita coba satu terlebih dahulu. Nah, setelah ini selesai, kita klik OK. Nah, kita lihat di sini tetap pulang kampung tidak patuh PSBB sesuai kan, 1.1 dengan 1.3 sesuai. Kita cek di sini apakah sesuai. 1.3 kan, tetap pulang kampung berarti 1.3 tidak patuh PSBB sesuai di sini ya. Lalu daya tahan tubuh pola makan tidak teratur, 1.2 poin dengan 1.2 kita coba cek. Pola makan tidak teratur, men 1.2 berarti men poin 2. Di sini daya tahan tubuh lemah, sesuai kan berarti daya tahan tubuh lemah dengan pola makan tidak teratur. Selanjutnya adalah kurangnya kesadaran individu masyarakat tidak memakai masker dan cuci tangan. Di sini men poin 1, men, jadi men 1.1 tidak memakai masker cuci tangan, kurangnya kesadaran individu masyarakat, sesuai kan. Nah, untuk pengisian selanjutnya ada dengan cara yang sama. Nah, kita analisa ya. Di sini ada pasien corona meningkat, yaitu yang pertama adalah men, metode, material, lanjut ke lingkungan, mesin. Kita coba dengan men dulu. Men, ada kurangnya kesadaran individu masyarakat. Jika kita subbab lagi, kita identifikasi lagi ada tidak memakai masker dan cuci tangan. Nah, ketika sampai di tidak memakai masker dan cuci tangan, ini merupakan identifikasi terakhir dari Fishbone. Seperti yang saya katakan tadi, Fishbone ini akan berakhir ketika permasalahan tersebut tidak dapat lagi kita identifikasi. Daya tahan tubuh, pola makan tidak teratur, tetap pulang kampung, tidak patuh PSBB. Yang kedua ada metode sosialisasi bahaya corona tidak efektif, ada tidak menyeluruh sosialisasi sampai tingkat desa. Maksudnya di sini adalah sosialisasi kepada masyarakat menjadi tidak efektif karena tidak dilakukan dari akar rumput atau dari tahap desa. Jika tahap desa sosialisasinya tepat sasaran dengan metode yang tepat pada pihak di tingkat desa, maka akar rumput ini masyarakat akan menjadi sadar dan mungkin dengan hal tersebut pasien corona akan menjadi semakin landai atau turun. Yang ketiga adalah material, vaksin belum ditemukan, masih dalam tahap penelitian seperti kita ketahui. Obat tidak efektif, masih dalam tahap percobaan. Selanjutnya adalah lingkungan, ada virus masuk melalui udara. Ini tidak ada sebabnya karena ini adalah identifikasi terakhir. Jadi tidak ada rincian lagi dari permasalahan tersebut. Keadaan geografis, maksudnya kelembapan udara berbeda-beda tiap daerah. Aktivitas lingkungan tinggi, berkerumun di tempat umum. Selanjutnya adalah swab test. Swab test ini ada biaya mahal. Terus ada rapid test. Di sini ada rapid test akurasi rendah untuk mesin. Jadi mesin ini ada rapid test dan swab test. Yang rapid test mana akurasinya rendah, yang terus ada swab test yang biayanya mahal. Kita tadi menggunakan 5 bab ya. Di mana 5 bab ini sudah terisi poin-poinnya atau sebab permasalahannya secara detail. Tapi kenapa kok di sini ada satu tulang ikan? Karena pada dasarnya Minitab ini menyediakan 6 poin dasarnya, tapi bisa sampai 10 atau lebih. Tapi karena kita menggunakan 5, maka satu tetap akan termasukkan dalam aplikasi. Nah, cara menghilangkannya tinggal kita klik lalu kita del pada kursor atau keyboardnya. Itu tadi tutorial dari saya. Saya harapkan saya ucapkan terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.